Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Eh, jadi pada perkuliahan hari ini menjadi lanjutan dari perkuliahan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar fundamental of marketing gitu ya, walaupun secara materi belum sampai ke service excellent teman-teman semua. Tapi nanti insya Allah saya kondisikan untuk masuk ke sana ya. uh, Fundamental of Marketing kemarin sudah ada penugasan teman-teman. Di situ ada analisa produk, ada segmentasi, ada kuantitas pasar dan potensi growth begitu ya. Ada targeting, ada positioning dan analisa kompetitor. Dari beberapa poin ini barangkali ada yang mau ditanyakan dari teman-teman, baik dari pengerjaan tugas maupun sekedar untuk pengetahuan saja. Silahkan. Saya pause dulu ya ini. Oke, ternyata saya nggak ketemu teman-teman semua. Jadi kita masuk ke fundamental untuk pemasaran digital ya teman-teman semua. Karena kita kuliahnya e-business, jadi tentunya fundamental of marketing teman-teman sudah mempelajari itu. Sekarang kita masuk ke digital marketing begitu ya. Digital marketing itu apa? Digital marketing bisa disebut sebagai salah satu metode untuk promosi suatu produk atau jasa menggunakan media digital. Gitu ya. Nah, media digital ini bisa macam-macam nanti bentuknya ya. Aktivitas digital marketing tak terbatas pada iklan di TV atau radio saja, tapi sudah merambah ke internet, teman-teman semua. Ya, makanya di sini kita coba ini. Kenapa perlu digital marketing, gitu ya, teman-teman semua? Pertama, ya karena memang adanya perkembangan teknologi informasi. Bahkan sekarang pemerintah Indonesia itu ingin mengembangkan digital talent karena dibutuhkan sekian ratus ribu digital talent di tahun kesekian. Makanya sebagai mahasiswa sebetulnya peluang besar tahun ini dengan adanya program Kampus Merdeka untuk ikut program-program di sana, baik magang, studi independen bersertifikat, ataupun program Kampus Merdeka yang lain. Gitu ya. Dan ini kemarin saya baru ikut sosialisasi dari program studi independen bersertifikat, karena saat ini saya juga jadi mentor di situ, teman-teman semua. Ada yang menarik di situ, diprioritaskan studi independen bersertifikat itu adalah program untuk mahasiswa yang, atau magang pun gitu ya, program untuk mahasiswa yang berhubungan dengan pengembangan aplikasi Android, pengembangan aplikasi web, pengembangan API programmer begitu ya, data science, data mining, artificial intelligence dan sebagainya. Itu ilmunya informatika. Teman-teman semua, studi independen bersertifikat yang saat ini saya kawal dari teman saya, Digital Transformation in the Government, itu pesertanya bukan hanya dari informatika atau sistem informasi atau teknologi informasi. Ada dari jurusan-jurusan lain yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan teknologi digital, tapi mereka akhirnya jadi paham. Jadi jangan sampai nanti teman-teman, perkembangan teknologi informasi iya, teman-teman kuliah di informatika iya, tapi perkembangan pengetahuan dan sebagainya, ini teman-teman, mohon maaf, ada ketertinggalan konten dibandingkan orang lain yang lebih aktif, gitu ya teman-teman semua. Mahasiswa akan banyak mendapatkan manfaat di sana, bukan hanya sekedar mendapatkan manfaat secara keilmuan, bahkan secara finansial pun akan ada support dari Kemendikbud. Ini peluang. Ya, ini sekaligus memotivasi teman-teman ya. Yang kedua, adanya perubahan pola hidup teman-teman. Sekarang sudah mulai ke connected mobile. Makanya ada program prioritas dari pemerintah. Bahkan Kominfo pun ada Digital Talent Scholarship. Ada mereka ada pelatihan, ada sertifikasi dan sebagainya.
Digital Talent Scholarship dari Kominfo itu sekaligus bisa kuliah, tapi ada juga yang short course. Short course itu salah satu pengelolanya itu alumni dari Unisula loh. Gitu ya, angkatan kurang paham saya, angkatan berapa ya? Mungkin 2012, 2013 gitu. Dengan digital marketing itu bisa 24 jam 7 hari program pemasarannya kita. Ya kan? Targeted sesuai dengan segmentasi. Itulah kenapa di perkuliahan sebelumnya saya minta teman-teman untuk melakukan analisa segmentasi pasar. Karena ketika digital marketing targeted udah kebayang, sesuai segmentasi sudah kebayang juga gitu yang ini sama teman-teman ya. Murah dan cepat. Tapi ini ada catatan. Digital marketing murah dan cepat itu tergantung dari kita paham atau enggak filosofi dari digital marketingnya itu sendiri. Ya kan? Biaya pemasaran yang fleksibel dan rendah, gitu ya. Nah ini apa namanya ya? Kita memang bisa nyeting ya, bisa setting di dalam digital marketing itu fleksibel gitu. Saya mau budgeting iklan saya 10.000 per hari. Saya mau setting iklan saya 1 juta per bulan. Teman saya nyeting iklannya sampai 20 juta per bulan. Sudah kebayang ya? Kalau budget untuk iklannya secara digital 20 juta per bulan, berarti profitnya berapa per bulan? Kan nggak mungkin profitnya di bawah 20 juta, benar ya? Kalau untuk iklan saja berani segitu. Oke, terus nanti sebetulnya bisa praktek ini ya, yang namanya biaya pemasarannya fleksibel dan rendah ini. Meningkatkan daya saing bisnis. Kenapa? Sekarang teman-teman semua, ketika orang ada informasi produk apa yang dilakukan? Mencari di internet. Ya, sehingga kalau kita tidak ada di internet, kita jadi tertinggal dibandingkan kompetitor. Ya. Terus di sana ada lebih mudah untuk berinteraksi, customer journey gitu ya, mulai dari dia awareness terhadap produknya kita, terus ada ketertarikan terhadap produknya kita, terus ada mereka apa namanya cari-cari informasi fitur-fiturnya kita, cara belinya gimana, sampai melakukan pembelian, sampai ada komplain begitu ya, itu sangat bisa dilakukan secara digital teman-teman ya. Oke, terus tahapan pelanggan membeli ini tadi ya, sing. Ketika calon pembeli memerlukan sesuatu, memutuskan untuk mencari solusi kebutuhannya, apa yang dilakukan? Cari di Google, kan gitu kan? Yang kedua makanya search ya, cari di Google. Fine, setelah dapat gitu ya, dan juga mencari produk di berbagai sosial media, itu yang sekarang dilakukan oleh customer-nya kita. Ketika dapat, apa yang mereka lakukan? Compare, dikomparasi gitu ya. Makanya di dalam pengelolaan digital marketing ini menjadi tantangan bagi kita semua bagaimana bisa menginformasikan produknya kita sesuai dengan competitive advantage yang dimiliki oleh produk kita. Bukan hanya sekedar berurusan dengan yang lebih murah. Gitu kan? Terus setelah itu klik akan melihat bisnis Anda bisa di Google Bisnisku, bisa di iklan Google atau di Google Search begitu ya, ada search engine gitu kan. Terus ada Inject melihat situs-situs ini baru membeli gitu ya. Nah, bagaimana proses ini ketika mereka melalui dalam pembelian sebuah produk, produknya kita selalu yang dilihat. Kalau dulu orang nyarinya di koran, orang nyarinya di informasi ketika produk ya, orang nyarinya informasi misalkan, oh ada brosur, oh ada apa namanya baliho kan gitu kan. Nah sekarang targeted kayak baliho, apakah targeted? Enggak juga, baliho yang ditaruh di Simpang 5, semua yang lewat Simpang 5 melihat itu. Apakah itu calon pembelinya? Belum tentu.
Sekarang sudah mulai mengarah ke digital marketing semua. Offline marketing itu semakin ditinggalkan. Begitu ya. Di sini ada awareness, purchase, review. Tadi udah. Oh ya, satu lagi tadi lupa ya. Setelah membeli, selain customer relationship-nya, mereka ada komplain dan sebagainya, mereka akan review. Nah, ini yang bahaya. Ketika bicara digital marketing, gitu ya. Reviewnya kalau secara digital itu tidak bisa dihilangkan. Ya, apalagi kalau reviewnya di sosial medianya dia, produk ini tidak sesuai, begini gitu ya. Saya pengalaman kemarin pasar beli gini. Nah itu susah ditolak kalau sampai ada seperti itu. Makanya kenapa driver Gojek, driver Grab itu sangat ramah-ramah begitu ya. Karena ya mereka hidupnya dari review. Produknya Gojek sama Grab itu adalah layanan jasa yang dari driver itu. Makanya mereka keras kalau drivernya itu nggak ramah ke pelanggan, dapat feedback rendah, itu bisa langsung di ban akun dari driver tersebut. Ya, teman-teman. Oke, digital marketing dari mana saja? Digital marketing pertama website. Apa yang dilakukan? Memperhatikan yang namanya search engine optimization. Di website ini organik ya teman-teman semua. Jadi bagaimana kita bisa membangun konten sebaik-baiknya, bukan hanya sekarang ya, bukan hanya sekedar familiar dengan mata manusia, ngelihatnya bagus, tapi juga harus familiar dengan search engine. Makanya di sana ada yang namanya search engine optimization, SEO. Ini banyak sekali nih. Nanti kalau mau dieksplorasi SEO itu banyak ya teman-teman ya yang harus dilakukan. Ada keyword research, terus nanti bagaimana bikin konten, copywriting-nya seperti apa, kan gitu toh. Nanti websitenya juga perlu di SEO, websitenya itu dalam arti infrastrukturnya ya. Normalnya kalau bisa kita itu website kita itu bisa terbuka maksimal 3 detik. Lebih dari 3 detik itu sudah membosankan. Terus yang kedua, selain website, sosial media marketing. Ya kan? Promosi melalui sosial media. Yang ramai sekarang ada Facebook marketing, ada Instagram, ada TikTok, yang ramai begitu ya. Walaupun ada Twitter juga kan. Atau YouTube begitu kan. Itu masuk ke ranahnya sosial media sebetulnya. Nah, yang di atas ini saya tulisnya ini bisa organik. Nomor 1 dan 2 itu bisa organik. Maksudnya organik itu kita membangun tanpa membayar. Itulah hebatnya digital marketing. Sedangkan yang ketiga, digital marketing yang menggunakan advertising, begitu ya, ada yang namanya Google Advertising. Ya kan? Google Advertising itu maksudnya teman-teman melakukan promosi pemasaran atau kegiatan pemasaran di marketing mix ada 4 ya. Salah satunya adalah promosi. Google Advertising. Google Advertising itu bisa disetting nantinya mau iklan di search engine ataukah iklan juga di YouTube. Gitu kan. Kalau iklan di YouTube seharusnya ada video. Makanya ketika kita nonton video terus muncul iklan sekian detik gitu ya, baru videonya kita bisa ditonton gitu ya. Nah, itu iklan. Mereka bayar. Nah, tadi di awal di digital marketing itu bisa fleksibel lah. Budgeting untuk itu memang bisa fleksibel, kita bisa setting. Ada yang namanya Facebook advertising. Ya. Facebook advertising itu maksudnya iklan di halaman Facebook. Gimana caranya? Wah, ini kalau mau
Mau eksplorasi lebih detail bisa butuh 2 hari pelatihan, begitu ya. Tapi ini sekilas dulu saja. Teman-teman kalau mau Facebook advertising ya harus punya fan page. Karena yang bisa membuat iklan itu di Facebook itu hanya dari fan page bisnis, gitu kan. Bisa dibikin sih sebetulnya, bisa dibuat dari akun personal sosial medianya kita atau Facebooknya kita. Ada Instagram Ads, ada TikTok Ads dan sebagainya. Pak, Instagram sama Facebook kan sama. Iya, tapi di situ ada pilihan. Mau iklan di Facebook saja, mau iklan di IG saja, atau iklan di kedua-duanya. Nah, tadi di awal ketika website search engine gitu ya, kita udah bicara tadi, udah saya sampaikan kaitannya dengan keyword research. Di search engine, orang akan mencari informasi produk dan jasa atau apapun dengan cara mengetik keyword. Misalkan, kita mau cari hotel di Lombok, kan kita akan ngetik hotel di Lombok. Muncullah informasi hotel di Lombok. Akhirnya muncul advertising dari Traveloka, dari tiket.com, dari pergi-pergi, dari apa sih? hotels.com, dari Agoda gitu ya. Muncullah iklan di situ. Nah, bagaimana caranya supaya ketika orang mengisi keyword tersebut, iklannya kita yang muncul? Perlu adanya keyword research tadi. Ya, nanti kalau ada waktu, kalau mau dieksplorasi bagaimana keyword research sebetulnya ada banyak sebetulnya metodenya. Saya agak lupa, ini dulu tahun apa 2 tahun yang lalu saya ngisi ini ya, teman-teman. Kayaknya di belakang ada nanti keyword research gimana. Oke, terus ada marketplace. Marketplace itu kita bisa jualan di marketplace Bukalapak, Tokopedia, Shopee, apalagi Lazada dan sebagainya. Ya, Pak, apakah kita perlu bayar? Beberapa kita perlu bayar. Kalau kita mau nongkrong di atas. Dasarnya apa? Keyword lagi. Produknya kita, keywordnya apa? Kalau keywordnya adalah batik couple, berarti tulis saja di marketplace. Sehingga ketika orang nanti ngetik batik couple, punya kita yang paling atas. Ya kan? Search engine optimization juga begitu, teman tadi yang organik. Kalau ini tadi saya bicara yang iklan. Terus email marketing gitu ya, promosi melalui newsletter. Email marketing ini banyak sekali platform yang bisa kita gunakan sebetulnya, teman-teman, gitu ya. Bisa pakai, Mailchimp, bisa pakai apa lagi ya? Yang dari lokal itu ada juga, bahkan ada WhatsApp marketing segala. Atau kita menggunakan yang keenam, Google Business School. Ini Google ada program untuk UMKM, dibuatkan akun Google Business School, map-nya nanti bisa dioptimalkan untuk digital marketing. Bisa dioptimasi. Dan itu gratis. Ya. Yang dimungkinkan untuk bayar itu cuma 3 sama 4. Pak, nomor 5 ini email marketing ini pakai Mailchimp misalkan begitu ya, sehingga nanti tampilannya bisa bagus. Itu bayar nggak? Nggak, sampai 1000 email itu nggak bayar, gratis. Tapi kalau lebih dari 1000 pengiriman dalam 1 bulan, berarti kita harus bayar. Logikanya, kita mancing ikan saja, kalau mau dapat ikan besar, umpannya itu udang. Ya kan? Kalau mau dapat ikan kecil-kecil ya umpannya juga beda. Nah, kalau kita di dalam bisnis, ya kan, di dalam pemasaran, kalau mau kita dapat besar begitu ya, ya tidak ada masalah juga kita mengeluarkan anggaran kan untuk mengupayakan itu. Mudah-mudahan nanti bisa kita tunjukkan ke teman-teman semua.
Oke, website di sini manfaatnya untuk apa? Ada company profile, ada katalog produk, begitu ya, menunjukkan bisnis Anda lebih profesional. Pelanggan mudah menemukan bisnis Anda, gitu ya. Website dapat menjadi sales 24 jam, ya kan? Nah, ini lebih detailnya teman-teman semua. Tips website yang baik gimana? Pertama, pilih domain yang mendeskripsikan bisnis Anda. Idealnya sesuai dengan merek atau nama perusahaan. Bukan jasa. Kalau jasa mau dibikin blog itu nggak apa-apa, gitu kan? Tapi biasanya nama perusahaan atau merek ya, teman-teman ya. Karena ada beberapa yang nama perusahaan sama mereknya beda. Misalkan PT Auto Seraya siapa begitu ya, itu mereknya apa? Mereknya Trek. Terus apa lagi ya contohnya ya? Inovasi Cipta Teknologi gitu ya, mereknya Smart Payment. Itu startup yang saya miliki teman-teman, startup digital gitu ya. Oke, baiknya ada SSL gitu ya untuk security karena itu lebih terpercaya. Ada yang free, ada, tapi saya nggak tahu ya cara nyetingnya gimana. Ada yang berbayar begitu ya. Berbayar saya pernah setahun itu langganan 800.000, ada yang 150.000, ada yang 300.000. Bedanya di mana? Jujur saya tidak tahu karena saya bukan orang infra, ya. Tapi prosesnya kalau mau pasang SSL di websitenya kita sama aja kayak kita mau bikin engine-nya Google untuk domainnya kita, emailnya itu sama sebetulnya seperti itu. Tapi misalkan kayak saya atau unisula.ac.id ya, teman-teman kalau punya email Unisula itu kan sebetulnya pakai engine-nya Google. Kalau kita punya bisnis, misalkan saya ada bintangjuara.sch.id. Emailnya saya nggak pakai webmail sendiri, saya pakai engine-nya Google. Jadi saya ada beberapa kode yang saya copy ke engine websitenya saya. Dan itu tidak bisa harus masuk ke panel websitenya kita. SSL pun juga begitu. Gitu ya. Sehingga nanti Google mengenali website ini, domain ini trusted, terpercaya. Sehingga bisa dibuka. Keamanan sudah menjadi isu, teman-teman. Menggunakan website yang responsif. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya adalah kalau nanti teman-teman mau bikin website, buatlah yang responsif. Yang enak dilihat baik di desktop maupun di mobile. Pak, saya bikin sendiri-sendiri untuk desktop kayak gini, untuk mobile kayak gini. Silahkan. Dimungkinkan memang seperti itu. Makanya ada beberapa URL kalau ketika mobile terus ada m.apa begitu ya. Kalau desktop berarti langsung ininya. Kalau saya sih sementara fleksibelnya secara budgeting belum sampai ke sana ya. Fleksibelnya sudah saya bikin website yang responsif. Di desktop bagus, tapi ketika dibikin apa nih dilihat di mobile itu juga bagus. Kita pakai CMS saja sudah bisa kok, gampang gitu ya. Teman-teman sebetulnya bisa belajar lah. Mau pakai Joomla, mau pakai Drupal, mau pakai WordPress gitu ya. Sekarang kebanyakan sih dominannya pakai WordPress kan. Gitu ya, teman-teman ya. Buatlah website yang ramah, mobile friendly gitu ya. Makanya ya diperhatikan nanti kalau membuat website. Lakukan optimasi SEO supaya lebih mudah ditemukan di Google Search. Nah, search engine optimization kayak tadi itu. Kontennya pun juga sudah disesuaikan dengan keyword tertentu, sesuai dengan pangsa pasarnya. Pangsa pasarnya itu dapatnya dari mana? Kemarin pada saat melakukan analisa segmentasi, nah terus dilihat, ya kan? Orang-orang itu kalau cari produknya kita biasanya keywordnya pakai apa di internet? Di riset. Gimana caranya keyword riset? Keyword riset itu nanti bisa pakai Google, apa namanya? Keyword.io, bisa pakai Google Keyword Tool, begitu ya. Macam-macam ya, teman-teman ya. Oke. Terus pastikan konten website Anda bermanfaat untuk pelanggan Anda. Karena pada dasarnya orang mau masuk ke websitenya kita karena mereka membutuhkan informasi. Kan begitu kan?
Terus promosikan lebih lagi dengan iklan Google Ads. Kalau sudah siap kontennya, boleh pakai Google Ads. Apakah saya pernah? Pernah gitu. Saya pernah budget 100.000 per bulan begitu ya. Terus saya website belum benar-benar saya optimasi ya, tapi nanti lah insya Allah sudah paham lah. Oke, membuat website gimana? Cek domain, hosting, terus kontennya seperti apa, development, maintenance, integrasi dengan sosial media. Ini kita sini website saya ini sudah berubah 3 kali nih. Yang pertama dulu karena kecerobohan saya gitu tidak pernah apa namanya, tidak pernah update WordPress-nya, akhirnya kena hack. Semua konten hilang. Nah, ini jadi pembelajaran ya teman-teman ya. Konten dari tahun 2013 sampai 2000 berapa? 2017 ya hilang. Bikin lagi, domainnya aman sih, tapi yang kena itu hostingnya. Bilangnya nggak kita backup. Nah itu ya bagian dari pengalaman pahit gitu ya. Terus kemarin juga sempat karena SSL-nya lupa nggak diperpanjang. SSL itu ada waktunya. Sempat kita bingung ini gimana nih? Tapi nggak tahu sekarang sudah up lagi atau belum ya? Karena saya lagi fokus S3 juga ya teman-teman ya. Oke, loh, salah ya. SEO upaya mengoptimasi website untuk mendapatkan peringkat teratas di hasil pencarian. Dengan nanti kita bisa SEO, ketika orang cari, informasinya kita itu ada di paling atas, maka besar potensinya untuk diklik sama orang. Kan gitu toh? Nah, kalau pas dicari produknya kita atau websitenya kita ada di halaman 20, kapan uang ngeklik kan begitu kan? Nah, tadi saya udah sampaikan untuk SEO itu organic based on keyword yang dicari oleh orang. Berarti seharusnya orang yang mau cari batik seharusnya cari Google akan mencarikan website yang banyak kontennya tentang batik. Kan gitu kan? SEO itu ada 2 macam, teman-teman. Ada SEO on page, ada SEO off page. SEO on page, langkah optimasi SEO yang dilakukan di dalam website Anda, ya. Seperti ada namanya permalink, judul konten, struktur konten, penggunaan heading, kecepatan website, temanya responsif, internal link maksudnya. Jadi gini ya, Google itu membaca kontennya websitenya kita itu dari judul dulu, terus nanti struktur konten itu maksudnya begini, ada subjudul, terus ada paragraf kayak gitu itu ya, ada subjudul lagi, itu Google senang tuh kayak gitu. Dan Pak, boleh nggak saya bikin aja di website isinya misalkan batik kopel, batik kopel, batik kopel. Itu malah nggak disenengin sama Google. Kalau sampai ada beberapa kata yang berulang seperti itu. Di search engine optimization yang on page itu kontennya harus dibahasakan normal seperti manusia. Makanya Google kan juga ada AI ya, artificial intelligence. Itu. Internal link itu maksudnya misalkan sekarang kalian juga bisa lihat ya kalau di detik.com atau di kompas.com atau suaramerdeka.com, jawabpos.com begitu ya. Itu misalkan dari berita A. Berita tentang ini sudah muncul di berita B gitu ya. Nah, itu dikasih linknya ke B. Dari B nanti dikasih linknya ke A. Dari A dikasih link lagi ke C. Itu internal link. Gitu kan? Nah, bagaimana SEO of page? SEO of page itu optimasi SEO yang dilakukan di luar website. Gimana caranya? Optimasi konten dan website gitu ya, yang berhubungan dengan pihak lain. Misalkan
ada yang merekomendasikan kita dari di link building ini ya, ada merekomendasikan produknya kita dari websitenya orang lain, itu bagus. Ada listing bisnis, ada atau brand mention di media online. Jadi misalkan kalian punya sosial media, begitu ya, punya teman menjual produk apa, punya website, kemudian terus bilang, alhamdulillah kemarin saya beli, gitu ya, baju couple di website ini linknya ya gitu kan, harganya kompetitif gitu ya, produknya bagus. Lah itu sama Google, websitenya Anda yang diberi link tadi itu dinilai bagus. Gitu ya. Nah, akan lebih bagus lagi ketika link itu berasal dari akun sosial media ataupun website lain yang terpercaya. Misalkan dari, kalau media berarti dari kompas.com, itu kan terpercaya, dari suaramerdeka.com. Kan kalau cuma dari berita, misalkan berita berita ukm.com, tapi nggak jelas itu siapa yang punya, terus dicek nanti apa namanya, kalau di online tuh ada yang namanya PageRank ya teman-teman ya. PageRank itu melihat dari sisi ranking, apa namanya ya, ranking websitenya kita. Kalau PageRank-nya lebih tinggi, itu berarti lebih trusted. Jadi Google itu sudah ada kayak gitu ya, atau punya Google Business-ku, terus share-share di media sosial dan sebagainya. Oke, ini Google Trend. Saya inikan saja ya, teman-teman ya. Oke, ini kita bisa lihat ya, Google Trend misalkan kita mau membandingkan keyword antara batik, misalkan gitu ya. Oke, berapa nih penelusurannya nih? Nah, ini kita tahu nih, oh batik itu ternyata yang paling banyak cari itu di Jogja gitu ya. Terus kita bandingkan dengan mana? Batik, misalkan gitu ya, batik anak-anak. Nah, oke, dibandingkan. Oh, jauh kan? Padahal produknya kita batik buat anak-anak. Orang yang nyari pakai batik itu memang tinggi, tapi tidak akan sesuai dengan keywordnya kita. Kita tidak masalah optimasi yang batik anak-anak, makanya perlu dibanyakin. Berarti keyword batiknya juga harus muncul kan gitu kan? Gitu ya teman-teman ya. Misalkan ini batik kaupel. Wah, nggak banyak juga ya yang cari ya. Batik kupel ini ketahuan nih tanggal sekian, perbandingannya. Wah, minat untuk batik nanti bisa dilihat dari sisi sub wilayah dari areanya ini ya, dari kota misalkan begitu ya. Silakan aja dieksplorasi lagi ya teman-teman ya, bisa di compare. Query-nya seperti apa begitu ya. Oh, ternyata banyak orang yang cari tentang ini, model baju batik terbaru 2021 wanita berhijab. Ini ternyata peningkatannya pesat nih. Gambar batik mudah untuk anak SD kelas 6. Oh, ini banyak proyek bikin batik kayak ini. Ini yang sering muncul gitu ya, gambar batik untuk anak SD. Ini kayaknya karena program sekolah penggerak ini gitu ya. Baju batik anak SD gitu ya. Kita lihat. Nah, ini historinya. Berdasarkan faktu. Oh, tidak ada ya. Oke. Gitu ya, teman-teman. Sebentar, tadi mana? Oke. Bisa dilihat dari Google Trend. Sesuai dengan keywordnya kita. Silakan bisa dicari gitu ya. Di riset bahasanya. Gitu ya. Terus
ada Google Keyword Planner begitu ya. Nah, Google Keyword Planner kita lihat ya. Google Keyword Planner ini ada beberapa keuntungannya teman-teman semua, bisa ngambil kata kunci dari website kita dan kompetitor gitu ya. Bisa filter kata kunci, bisa kata kunci apa yang potensial, persempit jangkauan lokasi, mendapatkan informasi perangkat yang digunakan pencari. Mempersempit jangkauan lokasi maksudnya gimana? Misalkan produknya kita hanya dijual di Semarang, kalau kuliner misalkan gitu ya. Pak, kalau frozen food nasional ya boleh-boleh saja. Makanya tadi di depan digital marketing itu bisa targeted sampai ke geografis gitu ya. Oke, kita lihat ya. Bentar. Oke. Google Keyword Planner. Nanti teman-teman tinggal dicoba-coba sendiri sebetulnya ya. Nanti masuk aja ke sini. Ini memang settingan awalnya saya udah lama nih nggak pakai ya teman-teman ya. Discover new keyword. Terus ini saya pernah iklan dulu begitu ya, tapi wah ini sudah nggak aktif ya. Udah lama. Saya reaktifkan deh. Nanti kalau teman-teman sudah mendaftar di sini nanti akan muncul gitu ya. Oh harus ada authentication ya. Coba, nah kita dari sini dulu. Tools and setting coba. Nah ini ada planning, ada keyword planner kita di sini ya. Keyword planner, get set volume. Nah ini misalkan ya, kita cari baju couple, baju anak. Duh, sudah lama nggak ini ya. Nah, ini teman-teman bisa ngelihat nih, ternyata baju couple itu lebih banyak yang cari dibandingkan baju anak. Year on year change. Nanti kita bisa klik sebetulnya teman-teman nanti untuk periode berapa gitu ya, last 24 months begitu ya, itu seperti apa pencariannya, bahasanya bisa di ini, oh udah di setting Indonesia ya. Nah teman-teman dengan kayak gini nanti bisa cari enaknya pakai keyword apa nih di websitenya kita. Ini seharusnya biasanya muncul loh rekomendasi. Nah, coba keyword ideas, baju couple ya teman-teman semua. Nah ini bisa kalau kita mau dapat dari websitenya orang gitu ya, bisa. Nah ini loh keyword yang relevan, orang-orang itu cari apa namanya, cari produknya itu kayak gini nih gitu kan. Oh yang baju couple ini rata-rata pencarian 10.000 sampai 100.000. Ini bagus gitu ya. Kalau mau iklan rata-rata mereka iklannya 400 sekian. Baju couple keluarga gitu ya. Nah, ini berapa iklannya nih? 121. Karena apa? Semakin long tail keywordnya, semakin panjang itu biasanya semakin sulit. Karena orang kan nggak jarang cari kayak gini kan. Tapi ini bagus nih. Baju couple keluarga gitu ya. Oke, terus ini seharusnya ada rekomendasinya kok. Nah, add negatif keyword. Negatif keyword itu maksudnya ada yang jangan muncul kalau ada yang cari itu gitu maksudnya ya. Negatif keyword itu maksudnya begitu. Ini bisa kita download, kita lihat ya.
Bisa di-download, nanti bisa dilihat begitu ya. Nanti tinggal diinikan saja. Di sini bahkan kita bisa seharusnya ya, saya udah agak lupa. Bahkan bisa merubah sesuai dengan perangkat yang cari gitu. Kok di sini nggak ada ya? Sudah berubah tampilannya masalah itu teman-teman. Saya udah lama nggak buka. Nah ini nih. Ternyata ini loh yang pakai mobile phone, ada yang pakai tablet, ada yang pakai komputer kan gitu kan device-nya. Nah, perbandingannya seperti apa berdasarkan location. Segini ini kalau mau create campaign ya, segini apa namanya targeted-nya gitu ya. Your plan can get 286 klik untuk 480.000 gitu ya. Dengan daily budget average 20.000. Ya kan? Jadi kita bisa budgetin secara daily itu berapa untuk digital marketing seperti itu, teman-teman. Oke, ya. Teman-teman. Ini sudah ini untuk yang baru nanti kayak gini ya, teman-teman ya. Tadi nggak saya inikan semua. Coba nanti saya eksplorasi lagi deh, sudah lama ini. Oke, nanti karena di awal itu harus hati-hati ya, jangan langsung create campaign kalau mau sekedar untuk keyword research. Jadi ada catatan di sini, apa namanya, masuknya di sini ya, dapatkan lebih banyak penjualan dan pendaftaran situs begitu ya. Terus nanti dilanjutkan saja teman-teman, nanti bisa cari keyword research-nya, ada performance planner dan sebagainya ya. Oke. Terus ini ada sosial media marketing. Sosial media marketing bentuk pemasaran menggunakan media sosial dan situs web jaringan untuk mempromosikan produk atau layanan kita. Kenapa? Gitu ya. Karena itu akan meningkatkan brand awareness, feedback produk, begitu ya. Dan kalau sudah secara digital itu bisa kita simpan lama, gitu ya, nggak akan hilang. Termasuk mempelajari kompetitor. Kompetitor itu sosial medianya kayak gimana sih gitu ya. Kan bisa kita bandingkan. Nah, kalau kita punya bisnis ya tentunya kita juga harus ngelihat yang dilakukan oleh kompetitor kan. Makanya kemarin di Fundamental of Marketing teman-teman sudah mempelajari kompetitor juga. Ini secara digital pun juga tidak harus mempelajari kompetitor. Sosial media apa? Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Pinterest, TikTok gitu ya ini karena saya udah sampaikan ini udah lama nih TikTok belum muncul di sini ya. Oke, ini akun saya nggak kita bahas. Oh ya, ini untuk pengaturan bisnis di Facebook ini sekarang sudah agak berubah tampilannya gitu ya di business.facebook.com. Saya udah tahun yang lalu lah bulan Oktober kemarin iklan saya di Facebook untuk sekolah gitu ya. Jadi karena kami sekolah yang di sini SD Islam Bintang Juara, saya iklannya untuk yang ada di kota Semarang begitu ya. Jadi saya tidak iklan ke Jakarta, ngapain? Di settingnya ada teman-teman ya, di settingannya. IG-nya juga bisa dioptimasi, apa namanya YouTube-nya juga bisa dioptimasi. Kenapa? Karena lah ini data dan fakta. Di Januari 2019 nanti sebetulnya bisa dicek lagi di Hotsuite ya teman-teman ya. YouTube tuh paling banyak diakses 88%, WhatsApp 83%, Facebook 81%, Instagram. Ternyata LAN tinggi ya. Makanya di 4 biasanya sih YouTube, Facebook, Instagram ya. TikTok ini belum muncul di sini nih. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau di 2022 seharusnya sudah berubah. Nah, siapa saja yang akses, teman-teman? Ini di apa namanya? Di Fundamental of Marketing itu belajar yang namanya segmentasi. Ya kan? Nah, Gen Z antara 18 sampai 24 tahun itu akses sosial medianya kayak gini.
milenial itu kayak gini, laki-laki sama perempuan perbandingannya kan kayak gitu kan. Nah, makanya dari sini jadi tahu kalau pangsa pasarnya itu targetnya itu usia 20-an tahun, ya tidak bisa tidak, mending kalian iklan di sosial media saja atau di digital saja, nggak perlulah pakai brosur. Clear ya? Karena anak-anak milenial aksesnya kayak gini gitu. Paham ya? Itulah kenapa di awal saya sampaikan kaitannya dengan fundamental of marketing. Nah, advertising tadi sudah saya jelaskan secara singkat. Ada Google AdWords, begitu ya, di website, di YouTube. Karena itu punyanya Google. Ada Facebook Advertising, karena itu punyanya Facebook. Ada Instagram Advertising, itu punyanya Facebook dan Instagram. Ini akunnya jadi satu sebetulnya, teman-teman ya. Terus ada iklan di media online lain, misalkan detik.com atau di kompas.com, boleh aja iklan di situ gitu ya. Atau di marketplace, gitu ya. Marketplace itu kan ada Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada, Zalora, Blibli, JD.id, Elevania, banyak sekali ya. Ini yang email marketing, teman-teman. Ini sebagai contoh saja pakai Mailchimp, saya juga udah punya akun di situ, walaupun belum benar-benar dia optimasi banget ya. Ya apa nih, sebetulnya peluangnya bagus gitu ya. Kita bisa bikin email blast yang bisa dikategorisasi, teman-teman. Saya sekarang mau email misalkan ke kelas 1 orang tua. Saya sekarang mau email ke yang, kalau teman-teman bisa dikategorisasi, saya mau email yang di daerah Bandung. Program khusus untuk daerah Bandung, misalkan karena punya pelanggan di Bandung. Bisa aja begitu. Dikategorisasi di dalam akunnya itu, gitu ya. Atau di sini ada Google My Business, nanti teman-teman juga bisa eksplorasi. Google My Business itu fasilitas dari Google Maps sebetulnya ya. Tapi ini bisa dioptim nih. Kalau mau solid, mau valid keluar di Google gitu, di Google Maps itu nanti akan ada verifikasi. Jadi teman-teman mendaftar dulu, alamatnya ditulis lengkap, terus ada isian apa usahanya, deskripsinya, alamat websitenya, bukanya jam berapa, misalnya gitu ya. Itu nanti akan ada kiriman verifikasi kode dari Google, terus nanti kita input di sistemnya kita, gitu, di sistemnya kita, di apa namanya, di akun Google My Business-nya kita, terus nanti kita valid, gitu. Makanya di situ juga akan ketahuan ya mungkin teman-teman. Oke, sebentar, coba saya tunjukkan dulu di sini teman-teman. Nah, ini ada kayak gini ya. Nah, ini sebetulnya ini semua ini bisa connect nih gitu ya. Karena ini udah saya verifikasi juga, sudah saya ini, walaupun ini belum benar-benar optim ya teman-teman ya. Manage your business profile, makanya di sini nah, kita bisa setting macam-macam sih sebetulnya teman-teman ya. Nanti mungkin bisa eksplorasi lebih deh. Itu teman-teman, jadi untuk digital marketing ini, ini ada pertanyaan ya. Oke, sebentar. Mengenai legalitas, jika suatu usaha atau bisnis, contohnya seperti bisnis baju, sepatu, lalu mereka jual di sebuah marketplace namun tanpa izin, usaha itu bisa dikatakan usaha termasuk legal, Pak. Namun konsumen yang membeli barang di perusahaan tersebut tidak merasa dirugikan, Pak, terjamin kualitasnya. Itulah kenapa teman-teman semua banyak sekali wirausahawan baru, dia nggak punya, ada yang nggak punya produk, begitu ya, nggak punya legal tapi bisa jualan dan kaya karena omsetnya sampai 200 juta per bulan. Ada nggak punya legal. Apakah itu legal? Enggak. Apakah itu halal? Iya. Intinya kan legalitas sama halal tidaknya sebuah transaksi itu kan tidak ditentukan oleh legalnya. Yang penting produknya benar, kita jualan, ada yang beli, selesai. Kita dapat uang halal di situ, ya kan?
Itu banyak seperti itu teman-teman. Makanya kemarin kan Kemenkeu juga sempat mau nambah pajak di apa namanya di bisnis online kan. Tapi kan masih belum kayaknya sampai sekarang. Nggak tahu ke depan ya, bisa jadi sih nanti yang transaksinya bulanan di marketplace segini juta per bulan bisa jadi harus upload NPWP, bisa jadi ya. Nanti kalau nggak upload NPWP maka tidak bisa jualan, transaksinya bisa dihentikan, bisa aja begitu. Gitu ya jawaban dari saya, mudah-mudahan bisa di ini. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan teman-teman. Kita cukupkan sekian teman-teman semua untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau wabarakatuh. mematikan. Aduh, saya pakai 2 layar.